Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Desmana Chandra. Pemirsa, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang sempat mengatur dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi tertutup kini resmi dicabut. PKPU nomor 731 tahun 2025 sempat menuai kritik karena dianggap bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi dan memicu sorotan luas dari masyarakat sipil hingga akademisi. Dalam PKPU itu, dokumen yang dikategorikan sebagai informasi yang tertutup selain ijazah antara lain surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak pernah dipidana hingga dokumen kependudukan. KPU yang sempat beralasan aturan mereka mengikuti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akhirnya membatalkannya. KPU kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Ya, KPU kini telah membatalkan aturan yang membatasi akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden. Untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua KPU RI periode 2021-2022 Ilham Saputra dan juga analis drone emprit Rizal Nova Mujahid yang tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore Mbak. Mas Nova, sehat ya semua? Alhamdulillah sehat. Oke, PKPU itu Pak Ilham, itu kan diteken 21 Agustus ya. Kemudian dibikin rame oleh publik, terus dicabut. Kesannya kok KPU blunder. Kalau kata produser saya, KPU lagi tabola bale, tapi bukan joget. Jadi sebetulnya itu bukan peraturan, itu putusan. Ya, putusan 731 yang kemudian saya tidak tahu kenapa muncul, kenapa ujuk-ujuk itu muncul, seperti menjawab atau kemudian ada tuntutan untuk keterbukaan informasi publik, kemudian itu jawabannya. Dibuat secara putusan, kenapa tidak dijawab secara surat saya juga nggak ngerti. Kemudian kedua adalah timingnya tidak tepat. Ini tidak ada sama sekali tahapan presiden dan wakil presiden. Kok tiba-tiba merahasiakan atau kemudian mengecualikan keterbukaan publik untuk 16 item tersebut. Ya ujuk-ujuk itu tadi. Ujuk-ujuk itu tadi kan. Nah ini kan tentu dengan dari suasana masyarakat yang kita baru saja banyak sekali demonstrasi, banyak sekali keinginan masyarakat untuk kemudian membuka kinerja DPR, menuntut transparansi dan sebagainya. Kok tiba-tiba ada di tengah tidak adanya tahapan pemilu, ada penyelenggara pemilu kemudian menyatakan bahwa ada 16 item dari calon presiden yang dikecualikan. Nah ini kan tentu menjadi pertanyaan bagi orang ini yang nyuruh siapa. Kemudian ini itemnya tidak tepat, kemudian dalam suasana tidak tepat juga. Kemudian kalau buat saya ini adalah kemunduran tata kelola penyelenggara pemilu. Kenapa? Kami dulu di 2014, di 2019 ketika saya di provinsi, kami selalu kemudian membuat aturan-aturan yang sangat terbuka. Kita punya sistem informasi pencalonan, kita punya sistem informasi rekapitulasi dan sebagainya. Tapi sekarang kok mundur gitu ya. Dan kemunduran dari tata kelola penyelenggara pemilu ini tentu kemudian juga automatically membuat demokrasi kita mundur. Oke. Gitu ya. Oke, kita cek dulu ke Bang Nova, Mas Nova, serame apa sih di medsos sampai akhirnya KPU ini terpaksa ya, bisa dibilang agak terpaksa juga mencabut aturan baru yang baru dibuatnya nggak sampai sebulan.
tanggal 21 Agustus ya kalau tidak salah Iya. peraturan itu dikeluarkan. Tetapi kalau kita lihat datanya sebenarnya baru rame beberapa hari terakhir. Iya. Lebih tepatnya tanggal 14 September kemarin baru dimulai diramaikan tuh oleh netizen di media sosial. Kalau secara umum data kita menunjukkan percakapan tentang KPU dan ijazah itu jumlah mentionnya itu ada 3.500-an, 3.598. Sebagian besar di perbincangan di Twitter lalu juga di TikTok. Jadi di TikTok ini cukup banyak perbincangannya. Dan kalau kita lihat berapa banyak interaksinya itu mencapai 70 juta. Kalau dilihat dibandingkan antara mention dan interaksi, memang sepertinya agak berimbang ya. Artinya jumlah percakapan itu kalau di rata-rata hanya mendapatkan sekian mention, sekian interaksi kayak gitu, dibandingkan dengan percakapan-percakapan yang sedang ramai pada belakangan ini terkait tentang berbagai macam unjuk rasa. Jadi ini memang agak tenggelam. Tetapi ini menjadi perhatian beberapa klaster di media sosial, katakan begitu ya. Ada klaster-klaster yang memang concern betul dengan KPU, dengan pemilihan, dan juga klaster yang concern betul dengan Pak Jokowi. Jadi di dua klaster ini menjadi ramai. Tanggal 14 seperti itu datanya. Lalu tanggal 15 dan tanggal 16 pada hari ini percakapan terus meninggi. Jadi bukannya mereda, tanggal 15 dan tanggal 16 justru semakin meningkat percakapannya. Nah, kalau dilihat percakapan-percakapan itu sebenarnya bagaimana sih respon publik gitu ya? Maksudnya emosinya seperti apa sih? Apa sih yang dibicarakan oleh publik di media sosial? Pertama-tama yang langsung tergambar, yang langsung menjadi perbincangan publik adalah ketika mengetahui peraturan KPU ini adalah ini berhubungan dengan pihak tertentu. Katakan saja Pak Jokowi dan Gibran, karena kebetulan dua tokoh ini sedang dibicarakan betul terkait ijazahnya kayak gitu. Jadi ini nggak lepas dari kecurigaan publik bahwa ini terkait dengan Pak Jokowi dan Gibran. Lalu yang lebih dari itu adalah bahwa ini melukai asas keterbukaan informasi, karena sebagai calon atau apalagi jadi sebagai pejabat publik, informasinya harus bisa diakses kayak gitu. Itu kira-kira percakapan-percakapan yang paling menonjol ya. Selain itu juga kalau kita lihat publik juga mengantisipasi dan mewaspadai kalau KPU manuver, disebutnya udah manuver tuh. Manuver KPU ini untuk mengamankan kelompok tertentu yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan terkait ijazah. Pak Jokowi sedang menghadapi masalah, Pak Gibran sekarang sedang digugat ijazahnya. Jadi kira-kira publik sih melihatnya ini sudah berhubungan sekali dengan dengan kelompok tertentu itu. Kayak gitu, dan tentu saja publik berharap ini dibatalkan juga. Terus masyarakat mengawal tentang putusan-putusan KPU ini. Oke, Mas Nova, Kira-kira tadi kan ini, disampaikan 14 September baru mulai rame nih. Nah, kira-kira sumbernya itu dari mana sih? Sumbernya pertama dari media sosial itu kalau kita runut paling awal memang Twitter ya. Twitter yang pertama kali mengangkat. Tapi sebelum itu sebenarnya kan didorong juga oleh aktivitas Roy Suryo di media nasional. Jadi ada akun di Twitter yang mengangkat, ternyata di tengah keriuhan perbincangan bahwa Gibran sedang digugat ijazahnya, KPU mengeluarkan aturan ini loh. Pada tanggal 13 sebenarnya, bukan tanggal 14. Jadi sehari sebelumnya. Nah, itu kemudian ramai dibicarakan sehari kemudian. Belum lagi pihak-pihak yang memang saat ini sedang bermasalah dengan ijazah Pak Jokowi dan Gibran itu kan kemudian mengamplifikasi. Ibu Tifa misalkan, Pak Said Didu dan seterusnya. Jadi setelah itu jadi kemana-mana. Isunya bukan lagi tentang KPU, bukan lagi tentang KPU tentang ini ya, tentang merahasiakan dokumen ijazah, tetapi melindungi kelompok tertentu. Jadi isunya sudah jadi ke sana, sudah bergeser jauh. Itu jauh sekali itu. Oke, baik. Pak Ilham, menurut Anda jika publik gak bikin gaduh, tidak melakukan protes ya ibaratnya ya, apakah sekiranya peraturan ini akan jalan terus?
Saya kira iya ya, karena kan tadi pagi juga saya sempat talkshow di salah satu TV dengan Ketua Komisi 2. Ketua Komisi 2 dan biasanya nih ya, Komisi 2 itu tahu terhadap apa yang diputuskan oleh KPU. Karena Komisi 2 selalu memanggil KPU untuk kemudian berkoordinasi dan jika ada peraturan-peraturan yang ingin dikeluarkan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Komisi 2. Tetapi kemarin itu sama sekali tidak diketahui oleh Komisi 2. Bahkan Ketua Komisi 2, kemudian Wakil Ketua Komisi 2 dan beberapa anggota Komisi 2 itu komplain terkait dengan apa yang sudah diputuskan oleh KPU di 731 tersebut. Salah satunya adalah bahwa ijazah itu menurut teman-teman Komisi 2 adalah bukan suatu dokumen yang harus dirahasiakan. Karena toh publik konsekuensi dari orang ingin menjadi public figure, ingin menjadi pemimpin, harusnya kan dia bisa diketahui oleh publik. Dia dari kampus. Ada orang memilih karena dia dari kampus mana sih? Gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang dia pelajari? Dia spesialisnya apa sih? Kompetensinya apa gitu kan? Nah, seperti itu misalnya. Nah, jadi memang sekali lagi saya kira KPU ini saya tidak tahu apakah test water atau memang ada intervensi, padahal di KPU itu adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun harusnya. Jadi saya kira ini memang ada, saya tidak ingin kemudian mengungkit-ungkit itu lagi, tapi saya bersyukur keputusan ini sudah dicabut dan saya berharap tidak diulangi lagi oleh KPU. Karena ini juga selain kemudian buat gaduh, tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara juga menjadi marwah rendah. KPU tercoreng ya. Tercoreng karena kemudian kok terkesan tadi seperti kata Mas Nova bahwa emang yang orang fokusnya kepada bahwa ini ada melindungi pihak mana ya, gitu kan? Siapa yang kemudian diuntungkan dengan putusan ini? Orang kan udah tahu. Sementara waktunya, timingnya juga nggak lagi ada kasus ijazah Pak Jokowi, ada ijazah Gibran dan sebagainya, seperti itu. Oke, terlepas dari adanya polemik terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, KPU punya alasan yang disampaikannya adalah ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Betul. Ketika sudah dikonsultasikan dengan Komisi Informasi Pusat, kemudian ini menjadi landasan mengapa putusan KPU itu kemudian diteken. Ya, yang namanya uji konsekuensi harusnya kemudian memanggil ahli dari berbagai macam keahlian. Misalnya saja ahli hukumnya seperti apa, kemudian ahli humasnya seperti apa, atau kemudian juga ketika kami dulu pilkada, kami mengumpulkan misalnya saja untuk tim dokter siapa saja, tim untuk psikologi siapa saja, atau dan lain-lain sebagainya. Kita buat tim untuk kemudian memastikan bahwa ini bagian dari kerahasiaan publik apa enggak sih? Nah, di masa kami sebetulnya memang dari 16 item itu ada juga, misalnya untuk hasil dari rumah sakit atau dokter dari yang ditunjuk oleh KPU, tentu itu sangat rahasia, itu very confidential, nggak boleh. Kemudian terkait dengan KTP yang ada NIK-nya misalnya, itu kan bisa salah gunakan, kemudian rekening dan sebagainya. Nah, tentu ini juga kita kembalikan kepada sang calon apakah itu mau ditampilkan atau tidak. Tetapi yang namanya LHKPN, even misalnya KPU kemudian tidak mengeluarkan, toh KPK juga membuat website yang terbuka kepada publik untuk bisa mengaksesnya. Misalnya seperti itu. Jadi agak aneh saja kemudian pencalonan surat keterangan tidak terdaftar, tidak mendaftar dari DPR dirahasiakan. Come on gitu loh. Ini kan adalah informasi publik dan publik menentukan pilihannya berdasarkan informasi-informasi tadi. Nah, itu yang berbahaya saya kira buat tata kelola penyelenggara pemilu yang harusnya kita ada open data selalu dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, coba teman-teman boleh ditampilkan 16 dokumen yang sebelumnya dirahasiakan dari publik, kemudian akhirnya dicabut oleh KPU, putusan dari KPU. Nah, ini dia ya, ada data kependudukan, kemudian SKCK, SKS. Kalau kesehatan jelas, karena memang itu nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Oke, berikutnya juga ada soal LHKPN. Keterangan tidak punya utang atau pilot. Kemudian juga ada yang pernah tidak sedang dicalonkan, DPR, DPRD, DPD, fotokopi nomor pokok wajib pajak, NPWP, kemudian SPT, lalu daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama 2 kali masa jabatan. Oke. Nah, nomor 10 ini kan nggak ada hubungan dengan hal-hal yang sensitif. Iya. Gitu, seperti itu. Kita lihat lagi. Selanjutnya,
surat keterangan dari pengadilan negeri tidak pernah dipidana, oke. Lalu, nah ini dia ya, nomor 12 ya, ijazah surat tanda tamat belajar. Oke, nomor 13 yang tidak pernah terlibat organisasi terlarang. Lalu, pernyataan kesediaan diusulkan sebagai bakal Capres-Cawapres. 15, pengunduran diri sebagai anggota TNI. Dan oke, yang terakhir ini pengunduran diri dari karyawan atau pejabat Badan Usaha Milik Negara atau BUMD ya. Jadi menurut Pak Ilham, ini sebenarnya dokumen dari 16 dokumen ini mana yang tergolong rahasia, menjaga hak privasi dari seorang Capres-Cawapres, atau mana yang sebenarnya harus diketahui oleh publik? Ya, misalnya saja KTP ya. KTP kan tentu tidak harus orang tahu. Orang tahu cukup bahwa dia lahir tanggal sekian, itu ada di CV misalnya saja. Kemudian kalaupun ditampilkan misalnya saja karena keraguan-keraguan masyarakat, ditutup itu nicknya misalnya saja. Kan no problem, tanggal lahirnya segala macam lah. Pokoknya yang kemudian kira-kira konfidensial, itu oke. Jadi konteksnya bisa disesuaikan Bisa begitu disesuaikan, ya? oh pasti bisa disesuaikan. Kemudian surat dari hasil kesehatan dari dokter yang ditunjuk oleh KPU. Itu pribadi. Tentu etikly itu sangat pribadi, tidak bisa dibuka. Saya kira yang lainnya tidak ada. Ijazah yang dilegalisir tuh kalau kemudian Anda yakin bahwa Anda kuliah di situ, sekolah di situ, kan tidak perlu khawatir. Dan bahkan kemudian di Undang-Undang Pemilu itu, syarat minimal untuk menjadi presiden adalah SMA. Kalau Anda mengajukan misalnya gelar-gelar akademik, insinyur, kemudian master atau doktor, tentu semuanya harus lengkap. Yang insinyurnya S1-nya mana, S2-nya mana, S3-nya mana, kita tunjukkan. Memang yang kita terima dari berdasarkan undang-undang itu adalah ijazah yang dilegalisir. Fotokopi yang dilegalisir, bukan ijazah asli. Nah kan, tapi nggak apa-apa juga kalau Anda yakin bahwa itu adalah ijazah Anda, ditampilkan dong, apalagi dokter, bangga dong orang, gitu misalnya seperti itu gitu ya. Kemudian soal rekam jejak, justru itu yang harus diketahui oleh masyarakat, track record, jangan sampai kemudian pernah ada Kucing kejadian dalam karung ya? Kucing dalam karung, ada beberapa kejadian di tempat lain misalnya, ternyata dia pernah KDRT dan sebagainya. Kan kalau kemudian memang pernah KDRT, masyarakat tahu harus milih dia atau tidak, misalnya saja kan seperti itu. Jadi lebih terbuka. Masyarakat punya opsi-opsi pilihan berdasarkan keterbukaan publik tadi gitu loh. Jadi saya juga sampaikan juga kepada KPU bahwa kita ini di masa saya kita pernah diundang oleh Bappenas untuk menunjukkan kepada kita masuk negara yang salah satunya adalah negara gabungan negara yang open data government ya, open data termasuk kita KPU gitu. Nah itu kita sampaikan bahwa kita ada situng, kita ada silon dan sebagainya. Jangan sampai kemudian itu menjadi mundur dan kita nggak diundang lagi dalam forum-forum yang kemudian kita bangga bahwa kita bisa open data, seperti itu, Mbak. Malah jadi satu kemunduran ya. Oke, Mas Nova, kalau misalnya kita berkaca ya dari aksi demonstrasi Agustus Kelabu kemarin ya, ada banyak sekali ini influencer yang tadinya mereka mungkin membahas soal pendidikan, gaya hidup dan lain, kemudian terlibat aktif begitu ya dengan kondisi atau isu yang terjadi dalam negeri. Apakah untuk khusus terkait dengan pencabutan aturan ataupun aturan yang ditetapkan dalam putusan KPU ini juga menjadi hot topic yang mereka juga seringkali mereka bahas dalam mungkin akun mereka? Kita lihat influencer-influencer yang terlibat kebanyakan memang influencer politik. Setidaknya yang tergabung dalam partai politik tertentu kayak gitu. Misalkan ada Gun Romli, itu influencer politik. Dan dia tergabung dalam partai politik itu tertentu. Itu anggota partai, Mas. Dan dia mempertanyakan ini. Lalu juga ada Maudi Asmara juga mempertanyakan tentang kenapa sih KPU menutup suaranya. Tapi kebanyakan memang bukan influencer-influencer yang katakanlah dari artis kayak gitu ya, atau dari komika dan sebagainya. Jadi kebanyakan memang influencer-influencer politik atau memang influencer yang sudah terkenal, posisi politiknya itu berseberangan dengan Pak Jokowi. Ada Dr. Tifa, ada Said Didu, ada Yusuf Dumdum, Neng Monika dan sebagainya. Nah, kebanyakan mereka mempertanyakan, selain langsung menghubungkan dengan itu, dengan Pak Jokowi dan Gibran, mereka juga mempertanyakan ini
Betul tuh tadi. Kenapa ujuk-ujuk? Kenapa sekarang? Capres cawapres itu nanti 2029 masih jauh, itu satu. Yang kedua, ini kayak kalau kita ditutup aksesnya kayak bener tuh kayak membeli kucing dalam karung kayak gitu. Dan kita nggak bakal tahu siapa yang akan dibicarakan, siapa yang akan kita pilih. Dan itu yang menjadi pertanyaan betul karena untuk memilih diharapkan kita kenal betul siapa orangnya. Tapi selain itu ya saya kira kalau kita berandai-andai KPU memang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu, pada kenyataannya toh yang dirugikan justru KPU dan pihak yang ingin dikuntungkan itu. Publik langsung melihat ini sebagai sebuah manuver yang tidak etis kayak gitu untuk menutup ijazah calon pemimpin atau pemimpin kayak gitu. Jadi ini justru tidak menguntungkan. Kalau bisa dikatakan ini malah krisis komunikasi menurut saya sudah merupakan krisis kayak gitu ya. Nah dan kalau kita lihat ini kan jadinya kayak efek bumerang gitu ya, kayak semacam selain efek bumerang juga ada semacam efek Streisand efek di sini. Upaya untuk ini diredam, upaya untuk ini tidak dibicarakan agar ijazah ini tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, justru malah menjadi ramai pada saat ini. Jadi saya kira itu KPU belajar banyak deh dari krisis beberapa hari belakangan ini. Jadi kalau misalnya kita melihat kalau kita menganalisa emosi yang ada di media sosial, ini artinya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara KPU ini semakin rendah ya? Wah, justru kayaknya akan semakin menurun kalau saja KPU tidak segera membatalkan. Karena publik kemudian menghubungkan dengan beberapa kejadian pejabat daerah yang terbukti menggunakan ijazah palsu ketika mengajukan diri gitu dan terpilih. Dan itu yang satu. Lalu juga ada anggota DPRD yang terpilih dan ternyata dia adalah buron kasus pembunuhan kayak gitu. Ini diangkat oleh publik lah. Kalau KPU ternyata tidak mau membuka datanya, publik juga jadinya kesulitan untuk memverifikasi nanti kualitas seperti apa yang akan bisa dihasilkan oleh KPU kayak gitu. Jadi partisipasi publik dibutuhkan betul agar KPU bisa bekerja dengan lebih baik. Dan bukan kayak kalau dengan lebih terbuka begitu pekerjaan KPU menjadi lebih ringan harusnya. Ya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya trust dari KPU ini semakin menurun, apakah ada narasi yang disuarakan oleh netizen gitu ya, Mas Nova, terkait dengan apa yang harus dibenahi di sini? Apa yang harus dilakukan? Pertama, ya banyak sekali harapan-harapannya. Pertama tentu saja komunikasinya. Ini lebih baik sebelum menyampaikan atau mengeluarkan kebijakan tertentu dikaji dengan baik. Setelah itu dikomunikasikan dengan baik. Kita melihat waktunya, melihat urgensinya, melihat siapa yang menyampaikannya, itu penting sekali. Meraba apakah sekarang disampaikan atau tidak itu penting sekali. Pertama itu. Lalu yang kedua yang diharapkan publik juga, KPU ini jangan coba-coba untuk menjadi garda atau bisa dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Karena KPU langsung diasosiasikan dengan bahasanya itu langsung termul gitu. Wah, ini pesanan termul. Oh, ini KPU sudah menjadi termul kayak gitu. Jangan sampai ini kemudian menjadi melekat pada KPU. Harapannya akan kita KPU menjadi institusi yang bisa mengawal pemilihan dengan lebih baik ke depannya. Jadi hal-hal seperti itu. Lalu keterbukaan, jangan sampai ini sudah menjadi isu, jangan sampai ini terulang ke depannya. Dan juga diskusi dengan publik dan dengan ahli-ahli ketika ingin menyampaikan, mengeluarkan suatu kebijakan tertentu. Itu beberapa pesan yang banyak sekali disampaikan oleh publik. Tetapi kalau bahasa grassroots, bahasa kelas, bahasa di media sosial, KPU jangan jadi termul. Kira-kira begitu bahasanya. Pak, KPU itu adalah instansi atau lembaga negara ya, di dunia asli gitu ya. Jangan sampai ikut-ikutan bahasa medsos termul itu. Oke, kita akan tampilkan apa yang baru saja disampaikan oleh Mas Nova tadi ya dalam sebuah infografis berikut. Mungkin teman-teman bisa dibantu.
Oke, ini analis emosi ya Mas Nova. Nah, kita lihat tadi ya yang disampaikan trust percaya. Wah, banyak sekali ini ya. Ini sepertinya ini percaya kalau KPU itu melukai merahasiakan dokumen untuk melindungi pihak tertentu. Nah. Kira-kira jadinya kan begitu. iya. Jadinya juga percaya kalau ini melukai asas keterbukaan informasi. Dan di situ juga ada negatif trust, tidak percaya ini independen. Artinya bahasa media sosialnya ini sudah pesanan kayak gitu. Kira-kira begitu. Lalu yang juga tinggi itu ya antisipasi. Antisipasi ini mewaspadai dan harapannya agar segera dibatalkan dan sudah dibatalkan. Juga harapannya agar ini terus dikawal KPU ini. Jangan sampai keputusan-keputusannya nanti hanya menguntungkan satu pihak tertentu saja, satu kelompok tertentu saja. Juga mewaspadai agar tidak mengamankan kelompok tertentu. Manuver-manuver ke depannya itu tidak dilakukan untuk mengamankan kelompok tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini, harapan pada KPU itu ada. Kepercayaan pada KPU meskipun tergerus tetapi toh tidak ada lagi institusi lain kayak gitu ketika kita berbicara tentang pemilihan umum. Ya harus didorong untuk dipercayai. Mas Nova, gitu kalau kita baca grafis ini, time frame-nya adalah per hari ini atau bagaimana? Ini kan ya, ini dari tanggal 14, 15, 16. Meskipun percakapan sudah didorong dari tanggal 13, tetapi kan sebenarnya percakapan itu tingginya pada tanggal 14 saja. Oke, 646 post ya yang percaya kalau misalnya KPU melindungi pihak tertentu, KPU melukai asas keterbukaan publik ya, dan juga ada tendensius kalau KPU ini tidak bisa dipercaya ya sebagai lembaga yang independen. Begitu ya? Betul. Oke. Ya, betul sekali. Dan kemudian antisipasinya juga ada banyak sekali ya yang ingin kalau KPU ini membatalkan ya, yang kemudian akhirnya dibatalkan juga hari ini, kemudian berharap publik mengawal terus putusan KPU. Oke, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Mas Nova dan juga Pak Ilham. Tetaplah bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Dialog akan kami lanjutkan kembali, Pak Ilham. Kita kan hidup di zaman yang serba data itu sepertinya dengan mudah diakses begitu ya. Nah, bagaimana caranya menjawab tantangan untuk menjaga data-data pribadi, melindungi kerahasiaan, tapi juga di satu sisi juga memberikan publik ini akses keterbukaan informasi? Ya, sebetulnya ada pengecualian sebetulnya. Betul seperti kata KPU bilang ada pengecualian, tapi KPU kebablasan gitu loh. Jadi semua seakan-akan itu dikecualikan. Tadi saya sudah bilang tadi beberapa hal, misalnya bahkan dulu kita pernah sampaikan kepada anggota DPR, calon anggota DPR, caleg-caleg itu, agar kemudian mereka membuat surat pernyataan, mereka mau nggak ditampilkan apa adanya, CV mereka, mentah mereka. Ada yang mau, ada yang enggak, gitu kan? Nah ini kita serahkan karena ini hak publik, hak pribadi dia gitu ya sebagai caleg ya, betul, dijamin konstitusi. Nah tapi kemudian kan konsekuensi dari ketika Anda ingin menjadi pejabat publik adalah Anda wajib dikenal oleh orang masyarakat pemilih Anda gitu kan. Karena masyarakat juga punya hak untuk mengetahui Anda agar Anda bisa terpilih. Karena kebijakan-kebijakan yang Anda ambil akan berpengaruh kepada masyarakat. Kalau track record Anda kemudian tidak diketahui oleh masyarakat, bagaimana masyarakat tahu gitu kan siapa Anda, misalnya seperti itu. Nah tetap ada kok pengecualian. Misalnya tadi nicknya di blok lah gitu ya, di blok, rekening di blok dan sebagainya itu ada kok. Tetapi jangan kemudian track record, kemudian LHKPN dan sebagainya. Karena ada juga orang kemudian melapor LHKPN-nya 1 miliar, rumahnya 80 miliar misalnya seperti itu. Ini kan juga ada proses pembohongan publik. Nah, kekhawatiran saya adalah kalau perusahaan ini tidak dibatalkan oleh KPU, ini akan merambah kepada, ini kan cuma pilpres ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Capres-cawapres. Nah itu akan nanti akan ada efek domino. Loh, DPR kenapa enggak? DPD kenapa enggak? Kemudian pilkada juga demikian. Nah padahal pilkada kemarin 2020 itu banyak sekali permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena persoalan ijazah. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan yang bersangkutan memang ijazahnya palsu. Di PSU lagi. Balik lagi kita ke ijazah ya. Nah misalnya seperti itu. Kalau kemudian ijazahnya tidak dipublish misalnya saja, tidak ada aware masyarakat terhadap ijazahnya tersebut. Atau kedua kemudian tadi saya nongkrong di warung kopi, itu di belakang saya masyarakat juga bilang bahwa
Lah, gue ngaku-ngaku aja orang Stanford, gue ngaku-ngaku aja orang Harvard misalnya, kalau itu kemudian tidak dipublish misalnya saja. Nah, jadi maksud saya adalah keterbukaan publik ini adalah keniscayaan. Itu jangan kemudian malah aksesnya ditutup oleh KPU sebagai penyelenggara. Gitu. Mas Nova, apakah isu terkait dengan putusan KPU ini kemudian juga membuat rame isu-isu yang sudah beredar beberapa bulan terakhir ini, yaitu terkait dengan ijazah Jokowi? Justru makin mengental isu ijazah Jokowi ini, orang melihat berarti kalau KPU membatasi akses pada ijazah, berarti memang rupa-rupanya ijazah Pak Jokowi dan Gibran ini palsu. Kira-kira logikanya kan jadi begitu. Jadi publik berspekulasi seperti itu ya? Gitu. Ya. Dengan data yang ambigu, dengan data yang tutup-tutupi, maka publik akan berspekulasi. Dengan timing yang seperti ini ya? Betul, siapa dilindungi, apakah ijazahnya palsu, kenapa tidak ditampilkan, dan sebagainya, kan begitu. Seperti apa narasinya, Mas Nova? Saya bacakan aja ya. Silakan. Yang lucu-lucu aja. Yang lucu-lucu aja, oke. Tanggal 21 kemarin, misalkan dari Dr. Tifa ini 14. KPU bikin putusan, semua dokumen termasuk ijazah dikecualikan dari dokumen publik. Dengan blunder ini KPU maka semakin membuat publik yakin ijazah Jokowi dan Gibran memang dipatut dipertanyakan keasliannya. Kira-kira begitu. Lalu misalkan juga dari Said Didu yang besar juga ini, gara-gara Jokowi dan Gibran, KPU larang data ijazah capres cawapres dibuka, misalnya begitu. Lalu misalnya dari Meneng Monika, KPU bukan Komisi Pemilihan Umum, silang gitu. KPU silang Komisi Pemilihan Umum. Komisi Paman Usman centang, kayak gitu. Itu kan lucu-lucuan ya. Pemilihan masih jauh, tapi aturan informasi tentang ijazah sudah diatur sejak dini untuk melindungi siapa. Jadi meskipun disampaikan dengan gaya yang lucu-lucu, dengan kadang sebenarnya gayanya tadinya saya pengen menyensor itu karena bahasanya kan memang sedemikian vulgarnya gitu ya. Dan kreatif. Tetapi, ya. Ya, dan kreatif. Tetapi ya memang begitu, ketika informasinya tidak bisa diakses, jadinya orang bertanya-tanya, loh jangan-jangan. Nah, wilayah jangan-jangan ini kan jadinya sudah jadi terlalu lebar, terlalu luas, dan pada wilayah itu kita jadi tidak bisa mengontrol, tidak bisa memberikan informasi yang benar pada saat seperti itu. Jadi, oke, kalau tadi itu kan komentar terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Apakah merembet juga ke anaknya yang notabene adalah wapres kita, Gibran saat ini? Iya. Iya, di komentar-komentar banyak, terutama komentar-komentar di TikTok ya, di TikTok. Misalkan saya bacain lagi deh. Kalau mau terbuka harusnya jadi pejabat, atau tuh kan benar. Ternyata ditutup datanya karena di Australia hanya 3 tahun. Ini bahasanya tulisannya pakai angka huruf tercampur-campur, jadi agak susah bacanya. Gugat aja ini keputusan KPU ini ke MK. Toh nanti juga KPU akan mengklarifikasi, gugat aja ke MK atau nanti juga ke KPU akan klarifikasi. Semenjak ada geng Solo, semua berubah di tatanan demokrasi ini. Jadinya terlalu banyak gitu kemana. Jadi ya kalau saya sih ngelihatnya ya agak lucu tetapi juga sedih ya, karena kualitas demokrasi ini kan serius ya, KPU itu serius gitu, lembaga yang serius ya, jadinya dibuat receh seperti ini dengan komentar-komentar yang sangat receh seperti ini, dan itu buat saya sendiri ya meskipun harus didengarkan, tetapi kalau bisa dihindari ya janganlah sampai KPU memancing pernyataan-pernyataan seperti ini. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, jadi persepsi publik terkait dengan keaslian ijazah Bapak dan anak ini semakin dipertanyakan dan juga semakin mengental kalau bahasanya Mas Nova tadi ya. Lalu apakah ada kubu yang ternyata kontra ataupun membela? Kalau dilihat dari jejaring percakapannya, hampir tidak ada tuh yang membela tentang KPU. Baik dari TikTok maupun Twitter?
Karena kan dua Cuma kecil pengguna saja yang berbeda. yang isinya hanya mengamplifikasi pernyataan alasan kenapa KPU melakukan ini. Lalu setelah itu ya amplifikasi bahwa KPU sudah melakukan pembatalan atas aturan ini. Tetapi yang membela atau memberikan alasan lebih jauh, mengeksplorasi lebih jauh kenapa KPU melakukan ini dengan berbagai alasannya, itu nggak ada tuh. Semuanya ngomong negatif terhadap aturan ini. Dan ini juga kan selain disampaikan oleh netizen, tapi juga diperkuat oleh beberapa anggota DPR. Ada Deddy Sitorus, ada Dede Yusuf, lalu juga ada siapa tuh yang dari Nasdem, agak lupa ya namanya. Ini juga diamplifikasi oleh media sosial, di media sosial. Loh, orang DPR aja bertanya-tanya KPU. Ini KPU lagi ngapain sih? Orang DPR aja bertanya-tanya kayak gitu. Kira-kira pesannya seperti itu. Oke, kita tanyakan ke Pak Ilham. KPU lagi ngapain sih, Pak Ilham? Kenapa mengambil resiko sebesar ini yang bisa berpotensi berdampak negatif terhadap kredibilitas, integritas KPU? Itu yang saya nggak habis pikir ya, bahwa kemudian kenapa tidak KPU membuat riset-riset tertentu atau kemudian membuat diskusi-diskusi tertentu untuk kemudian mengevaluasi pemilu 2024 yang lalu. Kemudian juga sekarang kan MK sudah memutuskan bahwa ada pemisahan antara KPU pemilihan nasional dengan pemilih lokal. Kenapa tidak dibuat kemudian usul dari KPU bagaimana teknisnya? Kemudian sekarang ada persoalan misalnya saja rekrutmen anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu di tengah-tengah tahapan misalnya saja. Jadi ada pergantian KPU kabupaten kota itu ketika tahapan sudah berakhir sampai pemungutan suara, besoknya ganti. Nanti di MK-nya orang yang lain misalnya saja. Nah, kemudian di perencanaannya seperti apa, bagaimana kemudian membuat semacam pendidikan politik kepada publik bahwa kemudian KPU ini adalah tugasnya 5 tahun ini ngapain aja misalnya saja, sehingga tidak muncul sakwa sangka. Tapi yang keluar adalah peraturan yang kemudian kepagian. Pemilunya udah berakhir setahun lalu atau setahun lebih lalu atau 4 tahun dan lebih masih awal. 4 tahun ke depan gitu loh. Itu mau ngapain sebetulnya kan gitu. Pertanyaan gitu. Nah, kenapa tidak kemudian melakukan tadi seperti saya bilang riset-riset tertentu untuk kemudian diberikan masukannya kepada Komisi 2 atau mengundang KPU sebelumnya, mengundang NGO-NGO yang kemudian sangat kritis. Nah, persoalan sekarang KPU sekarang ini adalah kami ini mantan-mantan penyelenggara nggak pernah diundang karena kritis, karena dianggap quote memberisik gitu. Padahal kan kami juga punya pengalaman gitu ya, punya pengalaman yang kemudian mereka mungkin belum pernah menghadapi. Kita bisa sharing lah kan seperti itu. Karena kalau dulu di masa kami setiap uji publik orang yang contoh nih ketika kami melakukan penyelenggaraan pilkada di COVID. Itu orang yang keras yang mengatakan bahwa kalau KPU pilkada kita akan protes segala macam. Tapi kita tetap undang mereka agar kemudian semua masukan dari pihak kritis banget, kritis menengah dan yang sangat tidak kritis misalnya saja itu bisa kita akomodir semuanya seperti itu. Jadi menurut Pak Ilham saat ini kan KPU telah mencabut putusan ya KPU terkait dengan kerahasiaan dokumen Capres-Cawapres. Apakah itu cukup atau perlu ada bentuk pertanggungjawaban lain, Pak Ilham? Ya, saya kira ini kan ada uji konsekuensi. Harusnya kemudian tidak bisa dibatalkan begitu saja. Harus tahu saya ada proses uji konsekuensi lainnya seharusnya gitu ya. Oh, sudah dilakukan kan? Ya, itu udah dilakukan. Tapi pembatalan ini kan belum ya. Tapi saya kurang paham mekanisme terkait dengan keterbukaan publiknya. Tetapi terciptanya peraturan ini atau keputusan ini kan juga dari uji konsekuensi seperti itu kan. Apakah uji konsekuensinya kemudian mengundang banyak pakar, saya tidak tahu. Apakah cuma satu pakar yang yes man kemudian dibuatlah seperti itu. Tapi maksud saya adalah agar kemudian KPU hati-hati, saya mengapresiasi lah karena sudah membatalkan gitu kan. Ini langkah yang baik ya, langkah awal yang baik, tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ, bahwa kemudian KPU ke depan harus betul-betul independen dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang memang misalnya gini nih, putusan MK ya terkait dengan calon perempuan di 2024 lalu itu tidak diikuti, misalnya saja seperti tidak itu. dipenuhi ya? Tidak dipenuhi. Banyak di beberapa daerah yang kemudian tidak cukup akhirnya kuotanya. Di Gorontalo di Dapil 6 itu diulang semuanya oleh MK, misalnya seperti itu. Misalnya MK juga ada memutuskan bahwa pembentukan dapil itu dilakukan oleh KPU.
Kalau dulu kan cuma sampai level kabupaten kota dibentuk oleh KPU. Provinsi dan RI itu udah bagian terpisahkan dari Undang-Undang 7 2017. Nah itu tidak dilakukan oleh KPU. Karena apa? Mungkin karena ada desakan dari Komisi 2. Kami udah capek-capek ketika dapil ini, ya jangan dirubah misalnya kan gitu. Padahal banyak dapil-dapil yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya seperti itu. Jadi buat saya mari KPU masih ada waktu, Anda 2 tahun lagi ya untuk kemudian bekerja dengan baik, mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang berikutnya, kemudian memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, dan tunjukkan bahwa Anda adalah penyelenggara pemilu yang independen, tidak bisa diintervensi, dan kemudian bisa bekerja secara profesional. Oke. Jadi harusnya ada pembenahan ya dalam Pasti tubuh harus KPU ya, ya. tidak sampai Betul. hanya saja terkait dengan cabutan putusan saja ya, tapi Betul. harus ada bentuk penjelasan lain Betul. dari KPU itu sendiri ya. Betul. Oke, Mas Nova ada yang ingin ditambahkan sebelum saya tutup? Harapannya saya kira kalau publik sih berharap KPU independen. Itu saja. Karena kalau dibaca perbincangan-perbincangan yang menggunakan terminologi termul itu banyak sekali. Jokowi, termul, Gibran. Jadi pada isu ini KPU justru mendulang sentimen negatif dan bahkan bisa dikatakan mendulang berbagai macam permasalahan karena cuma dari satu isu ini. Independensi adalah salah satunya dan itu yang paling ditekankan oleh publik. Oke, Gitu, Mbak. jadi publik memang menginginkan KPU sebagai satu lembaga negara penyelenggara pemilu ya yang transparan, kemudian juga jujur dan adil ya. Jadi Betul. itu adalah kitohnya, kemudian haruslah berpegang pada prinsip Betul. itu ya. Terima kasih Pak Ilham dan Terima juga kasih, Mbak. Mas Nova, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Pemirsa NTV Prime masih akan kembali, tetaplah bersama kami.